Oke, di video kali ini kita akan membahas penampakan hantu perempuan. Oke, gimana kalau malam ini gue yang duluan ya? Oke, jadi gue cerita ini gue dapat dari senior gue lah. Oh, Dia cerita sama gue. Jadi pria ini berasal dari Jakarta. oke. Dia ada kayak dinas keluar kota dah. Oh, iya. Jadi dia nginap di hotel 3 malam. Oke. Ini kejadiannya di tahun 90-an. Oh, Dia udah ke kota itu. Dia pas sampai di resepsionisnya, dia langsung bilang hotelnya 3 malam dah. Oh, Pas sudah dibilang, langsung dikasih kunci. Dia dapat di kamar keempat. ya. Dia naik tangga ke lantai 2. Sampai di lantai 2, dia melewati kamar nomor 1, kamar nomor 2, dan di kamar nomor 3 dia diri. Karena di situ nggak ada nomornya. Ada pintu tapi nggak ada nomor. oh, Oh iya. Dia kebingungan, tapi dia tahu kamar dia ada di samping kamar nomor 3 ini yang nggak ada nomor. Iya. Karena dia capek dari Jakarta, dia langsung aja masuk ke kamarnya. Dia tidur dan dia udah menikmati malam pertamanya. Dan besok paginya dia bangun. Iya. oke. Dia mau ke kantor. Habis itu dia turun ke bawah dan dia nanya sama resepsionisnya, Iya. kenapa kamar 03 nggak ada nomornya? Dan resepsionis ini jawabnya dengan tenang. Oke. Resepsionis jawab, kamar itu udah lama udah nggak disewakan, Pak. Iya. Jadi karena si pria ini udah mau ke kantor, jadi dia langsung pergi aja. Oke. Pas hampir petang atau sore itu, hampir maghrib, dia pulang ke hotel lagi. Sampai di hotel, dia naik lagi ke atas ke lantai 2. Dia lewat kamar nomor 1, kamar nomor 2, dan di kamar nomor 3 dia diri lagi. Dia heran, Oh, kok nggak ada nomor. Saking penasarannya dia, Iya. akhirnya dia memutuskan untuk ngintip ke dalam. Dia nunduk, dia melihat lewat lubang kunci. Iya. Oh iya. oke. Dia kayak mendekat dengan lubang kunci dan dia nampak ke dalamnya. Agak jauh sedikit ya. Iya. Ada seorang cewek kurus, panjang, rambutnya panjang. Oke. Dan dia membelakangi pintu, dia menghadap ke cermin. Jadi dia nggak tahu nih siapa sosok perempuan itu. Kan tadi dibilang sama resepsionisnya kan nggak ada orang, Iya. udah nggak disewakan. Kosong. Jadi dia semakin kayak penasaran gitu. Iya. Karena udah kemalaman, dia langsung ke kamarnya dan dia melewati malam keduanya di hotel. Iya. Oke. Besok paginya dia bangun dan dia langsung ke pekerjaannya lagi, dan dia pulang sore. Dia pulang langsung naik ke lantai 2, lewati kamar nomor 1, lewati kamar nomor 2. Dia diri lagi nih di kamar nomor 3 karena dia masih penasaran dengan kamar itu. Oh, iya. Dia mengintip lagi dan dia tunduk mengintip lewat lubang kunci lagi yang kemarin. Iya. Hari ini yang dia nampak pas dia ngintip merah semuanya. Ternyata dia pikir, apa mungkin kemarin pas aku ngintip ketahuan sama si perempuan ini. Jadi perempuan itu dipikir dia menaruki kayak kain merah gitu. Oh iya. Karena dia penasaran, dia turun terus dia nanya sama resepsionis nih. Oke.
Mas, kamu bohongin saya ya? Saya kemarin melihat ada sosok wanita yang ada di dalam kamar 03. Mas ini jawab, oh akhirnya Mas tahu juga ya. Alasan kami tidak menyewakan kamar nomor 3. Dulu di situ ada kejadian pembunuhan. Perempuan ini masih muda, dia panjang, kurus, rambutnya panjang, dan memiliki bola mata yang merah. Jadi yang tadi dia nampak itu bukan kain, ternyata bola mata si perempuan ini. Karena si perempuan ini minta balik. Jadi saling tatapan dah. Jadi pria ini dia langsung naik lagi, dan kan udah dia nengok, habis itu dia langsung tidur, naik ke atas. Sudah, jadi kita kan kalau karena kita terlalu heran bisa membuat kita jatuh ke petaka. Iya. Iya. Kalian paham nggak dari yang kita bahas tadi? Lumayan paham. Yang kita bahas tadi itu terkait dengan sosok suster. Dia panjang juga, kurus, rambutnya panjang, punya bola mata merah. Kayak ada ikatannya dengan si perempuan yang di hotel tadi. Menurut gua nih ya, itu wajar saja karena kan ada pembunuhan itu. Iya. Itu kan terjadi pembunuhan kan, Iya. bukan bunuh diri kan. Bukan. Jadi dia gentayangin di daerah kamar itulah. Iya. Karena orang hotel ini takut, jadi nggak disewakan lagi. Iya. Dikosongkan ya. Iya. Dengar cerita lu nih ya, gua teringat juga pada satu kejadian. Ini yang ngalamin gua sama teman gua nih. Jadi ini kan ada acara ngumpul tuh Iya. di kampus. Nah, ini ngumpul ini di lantai 6. Ini kan udah menunjukkan waktu mau maghrib, setengah 6 gitu. Teman gua nih udah pada ngajak turun gitu, rombongan ya teman gua nih udah ngajak turun ke lantai bawah, ke lantai G gitu. Pas saat itu gua sama teman gua ini yang satu kebelet. Nah, dia juga ikut gua nih ke toilet. Oke. Kami di toilet, kami main HP nih, jadi lalai lah gitu. Nah, nggak terasa udah hampir jam 6. Tadi kan setengah 6, ini udah hampir jam 6 Pagi. enggak, udah maghrib. Oke. Oh, iya. Jadi kami, gue sama teman gue nih ya, teman gue nih Fahri. Iya. Jadi kami keluar dari toilet. Nah, ini ruangan lantai 6 ini ramai banget, mahasiswa semua nih. Ada juga di situ satpam, di dekat-dekat lift lagi itu kan. Jadi kami mau turun nih ke lantai G, ke bawah. Iya. Pas kami mau turun itu disamperin sama satpamnya. Nah, dia bilang gini, mas yang tadi di rombongan ya? Gua jawab lah ya kan, iya, itu rombongan saya. Gua jawab. Nah, oh ya mas, itu udah pada turun semua. Mas mau saya anterin nggak? Kata Pak Satpam. Kan kami berdua, buat apa dianterin? Lagian kan cuma turun lift gitu, buat apa dianterin? Nah, gua jawab lah, nggak usah pak, kami bisa sendiri. Gitu. Nah, Satpam ini bilang lagi nih, oh yakin nih mas, nggak mesti temenin? Gua jawab juga, iya pak, nggak apa-apa. Gitu. Bapak ini jawab lagi nih, dibilangnya, ya udah mas, baca Bismillah. Bapak ini, gua heran ya kan, kenapa bapak nih ngomong kayak gini? Tapi gua nggak peduli amat sih. Jadi kami berdua nih sama Fahri turun lah. Gua pencet lah tombol lantai G, gitu. Tapi pas sampainya di bawah, gua ini sama teman gua nih Fahri bukan ke lantai G, tapi ke LG. Ini ya, di pintu lift itu nggak ada ditunjukkan lantai LG. Nah, yang ditunjukkan cuma G. Nah, tiba-tiba ada LG, di mana lantai itu
gelap banget. Gelap, kosong, gak ada orang. Oke. Jadi kami memutuskan untuk keluar lah gitu, ngecek tempat kan. Kami berjalan mencari tangga darurat untuk turun ke bawah. Nah, tapi gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue tuh. Jadi gue lihat rupanya di seberang ada kelas. Nah, ada sosok cewek rambut panjang. Oke. Dia pakai baju putih tuh, tapi serem banget lah pokoknya. Dia cuman sebelah muka tuh ya, cuma Oke. sebelah muka lihat ke arah gua dari jendela gitu, jendela kelas. Nah, gua udah panik nih, gua samperin lah si Pari, gua bisikin, Ri, ini ada yang nengokin kita. Gua bilang, si Pari nih bilangnya nggak percaya dia. Mana ada orang sini kan, kosong di sini katanya. Gua suruh lah lihat ke belakang ke arah yang lihat tadi. Nah bener, sosok itu masih ada, wanita itu. Ya. Nah, si Pari yang lebih parah lagi, dia ninggalin gua dan masuk ke lift. Wah. Yang tadi awalnya kami mencoba ya, awalnya kami mencoba pas sampai pas pertama turun di lantai LG, kami mencoba liftnya nggak bisa turun. Nah, pas si Pari ninggalin gua ini, pas pula liftnya bisa, dan gua tinggal sendiri di situ. Gua di situ merem sambil nunggu lift balik lagi gitu. Ya. Nah, untungnya liftnya balik lagi dan sosok itu nggak ngejar gua. Oke. Di situ gua langsung kebirit-birit tuh, langsung menuju ke lift. Ya. Nah, untung liftnya bisa. Liftnya turun ke bawah, dan pas gua turun ke bawah nih ya, pas terbuka tuh pintu liftnya. Nah, di lift sebelah ada satpam tadi yang di atas lantai 6. Oh. Dia ngeliat ekspresi gua gitu, kayak dia seakan-akan udah tahu. Dia nanya sama gua, Mas gak apa-apa? Gue pun heran, kayak seolah-olah dia kayak udah tahu apa yang gue alami gitu. Oh. Pada saat itu si Pari udah nggak ada, dia udah menuju ke rombongan, jadi cuman gue di situ. Sendiri. Iya. Baru satpam tuh nanya lagi sama gue nih, dia bilang, itu kan Mas, saya tadi udah mau ngantar Mas tapi Masnya nggak mau. Gitu. Loh, Bapak tahu dari mana? Gue bilang nih. Baru bapak itu menceritakan, itu dulu tempat itu dulu ada kasus bunuh diri, gantung diri gitu, cewek. Sosok ini cewek, masih muda. Nah, kejadian gantung dirinya ini ya, ini terjadi pada saat maghrib. Makanya kalau maghrib sebaiknya jangan dulu turun di situ, jangan dulu, mending tunggu di atas lah dulu. Baru bapak ini bilang lagi, Masnya kan juga nggak baca bismillah. Nah, gue teringat juga. Iya sih, memang gue nggak baca bismillah ketika turun. Jadi gue ketemulah sosok itu. Oke, dari cerita-cerita kalian, gue juga ada cerita ini dialami oleh teman gue. Dia ini sekolah di SMP, itu SMP Katolik gitu. Oh. Dia cerita kalau di sekolah dia ini ada perkemahan gitu. Nah, di situ hari pertama dan malam pertama perkemahan, dia itu dibagi tugas. Tugas dia itu untuk masak nasi yang lebih awal untuk besok pagi. Iya. Dia ini berencana sama temennya untuk masak nasi itu sekitar pukul jam 3 malam. Hampir subuh gitulah. Iya. Mereka tuh pasang alarm. Di malam pertama itu alarm bunyi, mereka pun bangun, langsung nyuci beras, taruh beras, masak nasi. Nah, di sini si teman gua nih namanya Mila. Iya. Mila ini dia sesak kencing gitu. Dan temennya juga bilang kebelet, sakit perut juga. Iya. Mereka tuh berdua ke kamar mandi.
Ini si teman gue nih Sembilan nih lumayan 5 menit lah masuk ke kamar mandi. Oh. Dia udah keluar, tapi temannya ini belum keluar. Dia ngetok-ngetok, dia manggil, cepet lah, dia bilang ya. Masih nggak ada jawab, nggak ada jawab. Iya. Dia masih tunggu di samping pintu kamar mandinya. Nah, di sini ada suster nih ngeliat atas si teman gue nih, Mila. Dia lihat itu kayak senyum biasa gitu. Suster tuh tiba-tiba menghilang. Pas dia lihat lagi, dia menghilang. Di sini dia teringat perasaan suster di sini itu pakaian warna bajunya itu ada 2. Kalau nggak biru itu putih. Iya. Tapi yang dia lihat ini pakaian warnanya hitam, dari atas sampai ke bawah hitam. Beda sendiri tuh. Beda sendiri. Di situ dia udah merasa merinding. Dia manggil-manggil temennya itu nggak ada jawab apa-apa. Dia hening gitu. Nah, tiba-tiba suster yang tadi tuh yang dia ngeliat tuh itu nampak lagi. Nah, di sini si Milani ngedor-gedor pintu toilet gitu, manggil temennya. Iya. Nah, di situ nggak ada respon apa-apa. Dia tetap diam di situ. Dia tuh kayak diri di samping sebelah kanan kamar mandi gitu. Nah, itu kan mata kita tuh kalau agak ke samping tuh kayak sadar ada sesuatu gitu. Iya. Kayak ngelirik gitu. Di sini dia ngerasa ada sosok yang dari tadi ngeliatin dia gitu. Tapi pas dia lihat tuh nggak ada sesuatu. Kosong. Dia lihat kedua kalinya juga nggak ada. Tapi dia yakin itu ada. Ketiga kalinya dia ngelihat sosok hitam tuh muncul lagi. Suster tadi. Dia ngelihat suster itu matanya itu merah. Matanya itu merah. Dia itu tinggi dan badannya bungkuk. Di situ si Milani teriak ketakutan. Dia ngedor-gedor pintu kamar mandi pun temannya ini nggak ada respon. Di situ dia langsung pingsan. Nah, keesokan harinya dia kebangun. Itu udah pagi gitu. Dia tuh nyari temen dia yang semalam itu. Dia nyari. Pas dia tanya sama temennya, aku ada ngelihat sesuatu gitu, juga sama dia. Di lantai 3 semalam kejadian itu. Iya. Nah, kata dia tuh itu dari lantai 1, 2, 3, 4 sampai 5 tuh memang diganggu sama suster itu. Memang sekitar jam 3 gitu emang diganggu sama suster itu. Sore atau malam? Itu malam. Nah, di situ tuh teman gua baru sadar Milani kalau memang ada sosok suster yang setiap jam 3 malam itu selalu ganggu orang. Cuma jam 3 malam gitu. Di jam 3 malam. Segitu aja. Mungkin cukup sekian cerita horor dari kami. Jika kalian punya cerita dari daerah kalian masing-masing yang belum kalian ceritakan, yang ingin kami ceritakan cerita kalian, komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Bye.